Kita akan kembalikan perbincangan pemirsa dan sekarang kita juga akan dengarkan ceritanya dari Mas Arya yang dulu 192 kilogram ya Mas Arya ya. Sekarang tadi berapa? Ah, 96 kilogram ya saat ini ya. iya Mbak Putri, Baik, 96. 96 kilogram. Mas Arya apa yang dilakukan sehingga kemudian berat badannya bisa susut sebegitu banyak? Yang dilakukan sih awalnya kayak perawatan dulu di RSAS. Nah setelah itu nggak ada penurunan, yang ngambil jalan terakhir itu di operasi bariatrik Mbak. Hmm, jadi dalam jangka waktu berapa lama Mas Arya ini turun dari 192 ke 96? Dari sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Baik, ada Iya, perubahan apa yang dirasakan setelah ada perawatan termasuk juga operasi tadi itu? yang lebih dirasa sih dari pernapasan sama aktivitas. Lebih enak lah, nggak kayak terbatas aktivitasnya. Dulu Mas Arya waktu beratnya masih 192 kilogram, gangguan kesehatan apa yang dirasakan? Kalau kata dokter sih nggak ada Mbak. Saya juga nggak ngerasa kayak ada gangguan gitu. Waktu itu nafasnya nggak berat atau pernah sesak atau pernah mungkin ada jantungnya seperti apa dirasakan? Tidak ada merasakan hal-hal seperti itu? Nggak ada Mbak Putri. Berarti cuma merasakan bahwa susah beraktivitas, badannya begitu berat Iya, begitu ya, cuman itu. Mas Arya ya? Iya Baik, Mbak. terus Iya. kemudian konsumsinya pada saat dulu, pada saat waktu masih 192 kilogram itu, apa yang dimakan pada saat itu? Kalau saya sih dulu beda sama Mas Fajri. Kalau Mas Fajri kan yang lebih keringnya gitu, kan manis-manis gitu kayak minuman kemasan sama kayak gitu, sama kayak mie instan. Mm-mm. Kalau Mas Arya? Apa? Kalau Mas Arya terus apa yang dikonsumsi kemudian setelah itu? Ya itu minuman kemasan sama mie instan. Hmm, Cuman lebih di ya kayak makan juga 5 kali sehari gitu. oke. Kemudian ada saran apa dari dokter? Seperti apa perubahannya? Kalau saran dokter sih ya diet Mbak, kayak ngikutin pola makan dari pihak dokter gitu. Nah, dietnya apa yang dijalani oleh Mas Arya? Aku lebih ke ngikutin kalori sih, nggak lebih dari kalori yang dibutuhin sama olahraga. Sama olahraga. Sekarang sehari Iya, makannya berapa kali? Dulu kan katanya sampai 5 kali. Nah sekarang berapa kali iya. makannya? Kalau sekarang makan 3 kali. 3 kali. Yang Iya. yang masak, yang memilihkan menunya siapa Mas Arya? Kadang saya sendiri, kadang ibu. Dihitung kalorinya. Kalau sekarang sih lebih ke ngira-ngira Mbak, kayak ini sekian gitu. Baik, baik, baik. Kita juga belajar banyak dari Mas Arya. Pak Herman, nah Pak Herman selama ini Ya, apakah ya. kemudian selama setahun, 8 bulan terakhir lah setidaknya, Mas Fajrin ini tidak bisa beraktivitas, apakah pernah mengadu ke Pak Herman? Ingin kembali kurus atau ingin kembali kecil berat badannya atau ingin kembali sembuh pulih seperti apa? Kalau seperti itu sih Bu, nggak pernah dia bilang pengen kurus. Cuma kan dia bilang menerima ini penyakit ya seperti ini. Cuman memang kalau untuk pengen kurus nggak pernah sih bilang begitu mah. Nggak Nggak, pernah. nggak pernah juga menceritakan bahwa ingin cedera di kakinya sembuh yang didapatkan setelah kecelakaan itu? Tidak pernah bicara itu, tidak pernah. Paling aja cuma sabar aja sih Bu. Dia selalu apa ya diam gitu. Nggak kita bilang kayak berobat, dia nggak mau gitu. Nggak pernah kemudian berkeluh kesah, menceritakan kesusahannya, bahkan mungkin menangis kepada Pak Herman. Nggak pernah seperti itu, Pak? Tidak pernah. Dia sepertinya berjiwa besar, dia apa ya optimis. Cuma kan kalau kayak sakit perut, pusing, memang dia bilang sama saya kakinya sakit, badannya pada pegel, linu. Dia bicara sama saya, makanya saya disuruh beli obat dah tuh kayak seperti GPU apa minyak tawon gitu Bu. Tapi kemudian Pak Herman nggak pernah tahu bahwa mungkin diam-diam Mas Fajri ini menyimpan kesedihan atau mungkin ada yang tidak diceritakan kepada Pak Herman. Oh tidak ada Bu, itu tidak ada. Makanya paling kalau lagi setengah malam itu kan sama ibunya suka ngobrol sampai kadang-kadang jam 1, jam 2 ya. Kita kan dengar tuh, cuman pembicaranya saya tidak tahu apa yang dibicarakan sama orang tuanya berdua. Kalau setengah malam masih pada ngobrol gitu, saya dengarkan. Gitu. Hmm. Ya, sekarang bagaimana harapan dari ibunya mengenai kondisi dari Fajrin ini, Pak Herman?
Kalau ibunya kan ini kan di Cipto ya Bu ya, di rumah sakit Cipto. Saya juga paling komunikasi tadi seperti sama kakaknya, saudaranya yang di mana di Jurang Mangu tadi. Kalau untuk sama orang tuanya sulit saya, sama Fajri juga nggak bisa. Karena katanya kan sampai minggu pagi nggak sadar tuh Fajri. Nah sekarang sampai di ruang ICU ruang tersendiri gitu Bu. Baik, baik. Nah, dokter ini mungkin juga diberikan pesan kepada masyarakat bagaimana caranya menghindari dari obesitas ini. Baik, yang pertama pastinya kita harus menjaga lifestyle kita, mulai dari asupan makan kita, sesuaikan dengan kebutuhan ya, terutama untuk snacknya. Snacknya usahakan agar yang tadi ya, kalau mulai dari Mas Fajrin dan Mas Arya, baiknya kita memang mengurangi yang tipikalnya tinggi lemak maupun yang manis-manis. Kemudian juga jangan lupa untuk menjaga berat badan, itu pasti kita juga membutuhkan pengeluaran energi dengan cara olahraga yang rutin. Gitu ya. Kemudian juga pastikan tadi kalau kita bahas juga ada orang-orang yang seperti Mas Fajrin kan tidur begadang ya malam hari. Betul. Nah itu juga mempengaruhi sekali. Jadi Efek ya juga, begadang juga ngefek gitu. betul. Jadi dengan kita begadang itu metabolisme tubuh kita akan lebih lambat. Kemudian juga kita hormon untuk lapar itu lebih diproduksi lebih banyak dan itu akan membuat resiko obesitasnya semakin besar. Jadi sebaiknya perbaiki tidak hanya untuk asupan makan, olahraga, tapi juga kita harus memperbaiki juga dari kecukupan tidur dan juga manajemen stresnya tadi. Karena kita mungkin tidak tahu seperti Mas Fajrin, dia tidak bisa mengungkapkan, akhirnya dia pelariannya lebih ke makanan. Itu dia salah satunya ya, karena stres juga kabarnya juga bisa mempengaruhi nafsu makan kita. Ternyata Betul. jadi pelarian kalau kata dokter tadi Betul. katakan. Dokter terima kasih sudah hadir Dengan dan juga senang memberikan hati. ilmu untuk masyarakat tentunya. Pak Herman terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Mas Arya Iya, juga terima iya, Bu kasih. Putri. Mas Arya pengalamannya berharga sekali. Mbak Putri. Sehat-sehat ya Mas Arya ya. Ya. Masih mau Iya, turun, Mbak Putri. masih mau turun berapa kilo lagi? Apakah ada target lagi? Aku sih di 85 targetnya. Oh, berarti kira-kira 11 kilo lagi ya? Iya Mbak. Ya, baik. Semangat tentunya untuk bisa mencapai target. Mas Arya sekali lagi terima Ya, Mbak kasih. Putri. Pak Herman, dokter terima kasih. Dan pemirsa kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.